yang sangat-sangat kuidolakan ketangkap karena korupsi. Gak pernah nyangka. Hola netizen yang tercinta, Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi Harvey Muiz tersangka dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampinsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan Harvey Muiz jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey Muiz disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai 2021 MRPT alias RZ. Sebagaimana diketahui, MRPT juga telah ditetapkan tersangka lebih dulu oleh Kejagung di kasus yang sama. Kuntadi menyebut setelah komunikasi itu Harvey Muiz melakukan pertemuan dengan RZ. Hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Selanjutnya, Harvey Muiz meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan itu kemudian diserahkan kepada Harvey Muiz seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh manajer PT QSI Helena Lim yang juga menjadi tersangka. Adapun Harvey Muiz merupakan tersangka ke-16 dalam kasus ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apa ini Kejaksaan Agung tetapkan suami Sandra Dewi Harvey Muiz tersangka kasus korupsi timah langsung ditahan? Ya ampun, gak nyangka banget. Itu tadi adalah reaksi netizen gitu kan, karena mereka gak baca beritanya secara full. Jadi dengerin video ini. Buat kalian yang ikutin kasus tambang ilegal timah gitu kan di tahun 2018-2019, ini itu adalah lanjutannya. Oke, tadinya statusnya dia itu adalah saksi, terus habis itu sekarang baru aja ditetapkan sebagai tersangka. Nah, setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia itu kan langsung ditahan kan. Memang benar, cuman lanjutannya adalah ditahan selama 20 hari sesuai dengan Kitab Undang-Undang HAP. Dimana tujuannya itu adalah supaya lebih memudahkan para penyelidik gitu ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih dalam. Ini bukan kasus baru karena sebelumnya juga sudah ditetapkan kurang lebih kayak ada 15 orangan gitu. Salah satunya adalah Crazy Rich dari Pondok Indah Kapuk. Nah, untuk kerugian negara sendiri gitu kan diperkirakan kurang lebih kayak 271 triliun. Lu bayangin kalau misalnya lu beli cilok gitu kan, lu beli takjil berapa RW yang lu kasih makan. Nah, itu juga kerugiannya itu belum final ya teman-teman, karena ini kasus memang berjalan gitu kan. Yang namanya tindak pidana korupsi itu pasti ribet gitu, hitungnya mana-mana siapa aja yang terlibat-libat, itu semuanya lagi dicari tahu. Saran gue kita netizen gitu kan, kita tahan diri saja dulu, tahan diri untuk mengenai kasus ini karena belum ada keputusan finalnya. Nah, terus apa dong kita sebagai netizen nih yang bisa dilakukan begitu kan? Kita sama-sama kawal aja dulu kasus ini dan kita lihat nanti kelanjutannya seperti apa. Karena ini memang tidak mudah, apalagi mengenai tambang ilegal. Yang bisa kita lakukan juga itu adalah menyemangati gitu kan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sedang berjuang menangani kasus ini supaya kasus ini tuh bisa menemukan titik terangnya. Dulu ingat gak kalian ada artis yang nikah di Tokyo di Disneyland? Siapa dia? Sandra Dewi. Kaget sih sebenarnya baca berita ini. Jadi suaminya tuh ditangkap karena kasus korupsi. Kan korupsi itu luar biasa loh, banyak banget loh. Mungkin kalau kita ngeliat dulu pas nikahnya dia itu impian semua orang ya, impian semua wanita kalau termasuk istri saya tuh, megahnya katanya gitu. Wah, zaman sekarang ya kita ketahui lah ya, banyak juga orang-orang yang pamer hartanya, pamer mobil, pamer rumah, segala macam. Ya kita sebagai manusia harusnya berbaik sangka aja, yaitu mungkin dari hasil usahanya dia. Tapi kalau seperti ini, setelah tahu itu hasil dari yang nggak baik, nggak halal, ya apa nggak malu? Ya buat kalian kalau punya suami, ya disyukuri aja apa yang kalian dapat, apa yang suami kalian kasih. Yang penting halal. Selama suami kalian tuh nyari harta yang halal, masih nafkahin kalian, wes syukuri aja. Sambil kalian tuh minta sama Allah,
kasih harta juga yang lebih, gak apa-apa kok. Yang penting jangan melakukan sesuatu hal yang gak dihalalkan sama Allah, gitu aja lah. Intinya penuh syukur dengan apa yang kita dapat, karena kalau kita banyak bersyukur ya kita akan bahagia, ya enggak? Kalau kayak gini gimana nih? Aduh, malunya gimana ya? Lagian kepedean sih mau ditegur sama Tuhan. Makanya berhati-hati dengan sikap dan ucapan. Maka dibayar kontan, bukan langsung ditegur oleh Tuhan yang mengasihi. Sabar ya sabar. Jangan dibawa sedih, jangan disesali. Kan ini teguran Tuhan yang diminta, bukan? Kemana? Ya, kemana? Kan tadi menyampaikan bukan takut sama Tuhan, namun teguranlah yang diharapkan mungkin dari Tuhan yang mengasihi kan. Berarti kan tidak takut Tuhan, hanya takut dengan tegurannya. Gimana? Nah, hari ini berita terheboh di sepanjang masa menurut saya ya. Tiba-tiba pagi-pagi terdengar bahwa Harvey Muiz, suami daripada Sandra Dewi ya, ditahan karena kasus korupsi timah. Mungkin seluruh netizen tuh kaget gitu ya, dan yang lain-lain juga mungkin kaget gitu loh. Kalau saya sih ya nggak terlalu kaget ya. Jadi memang menurut kita tuh orang-orang kaya itu belum tentu juga ya 100% hasil daripada usaha yang dia lakukan. Tapi ini juga usaha sebenarnya gitu yang dia lakukan. Sudah ada yang yang bagus, malah tambah dia mau lagi menambah kekayaannya lagi. Jadi kalau orang bilang cari lagi lebih besar lagi, akhirnya apa? Terjadilah korupsi. Gak menyangka juga ternyata kasus daripada Helena Lim ada keterkaitan dengan Harvey Muiz. Jadi seluruh netizen tuh dihebohkan dengan kasus ini. Karena kita tahu ya, pernikahan mereka juga cukup luar biasa dan cukup mewah, punya pesawat pribadi gitu loh, dan menikah bak permaisuri seperti keluarga kerajaan Inggris gitu pernikahan mereka. Tetapi nah inilah yang terjadi. Jadi kita semua tuh ya berharap ya, seluruh netizen siapapun, kita jangan hanya takut di proses Tuhan, tetapi takutlah akan Tuhan. Nah, kalau kita takut akan Tuhan, kita nggak bakalan melakukan di luar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, itu dari saya ya netizen ya. Lebih baik kita murni, tetapi kita bahagia gitu. Kaget banget dengar berita kalau suami artis ini yang sangat-sangat kuidolakan dan yang sangat-sangat yang bikin iri ketangkap karena korupsi. Gak pernah nyangka tiap ngelihat pasangan ini seperti kayak raja dan ratu. Ceweknya cantik, cowoknya juga ganteng banget. Sampai mikir, wih beruntung banget nih ya yang ceweknya dapetin cowok ini. Sudah ganteng, udah cakep, udah kaya. Nggak taunya sekarang ketangkep karena korupsi. Kaget banget. Aku kira hidupnya yang paling sempurna, pasangan yang sangat-sangat serasi dan kelihatan bahagia banget tanpa ada masalah. Gak pernah mikir kalau dia itu ada kasus korupsi. Kemarin aku pikir hidupku gak seberuntung dia. Sekarang ternyata aku lebih beruntung. Wong korupsi kok dibela, aneh koen mbak. Ya iya aneh loh. Gue tuh pada bingung ya nih masyarakat semuanya. Ini orang korupsi udah ketangkep, KPK korupsi ya udah fix, udah deal. Ngapa lu bela-bela? Ini karena dia ganteng,
karena dia suaminya artisnya juga cakep gitu ya. Karena dari dulu tuh image-nya bagus, karena dia tuh pencitraannya bagus, karena PR-nya dia tuh bagus gitu ya, makanya lu bela gitu ya. Ini korupsi, bocah, pikir. Lu bayar pajak tiap bulan, tiap tahun tuh buat dia korupsi no. Yang pada belain segala macem, sadar Bambang, sadar. Duit lu dimakan dia buat pesta-pesta, buat hahaha tuh duit rakyat tuh yang dikorupsi berapa triliun, lu pikir triliun triliun bukan miliar. Kapan lu nyentuh duit triliun, lu bayangin tuh dia dengan gampangnya gitu korupsi timah segala macam. Terus kayak emang dia masuk timah tuh baru sekarang, emang nggak mungkin lah orang begitu baru masuk baru sekarang langsung ketangkep, kagak mungkin, udah lama pasti nggak gitu caranya kenapa sih di negara ini yang ganteng dibela, yang jelek kagak dibela, padahal sama-sama salah, sama kayak orang ketangkep penjara narkoba yang jelek mah dikata-katain, disukurin, didoain, jelek-jelek gitu giliran si ganteng yang masuk ke narkoba, yang sabar ya kakak pasti bisa, kakak pasti kuat. Jangan begitu Bambang, namanya salah, udah ketangkep, ini bukan masih abu-abu lagi, udah hitam putih, udah ketangkep KPK, udah diborgol. Bambang.